Hukum melihat dari bentuknya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada hukum tertulis dan yang kedua itu hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini adalah hukum yang dicantumkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan di mana itu dia secara tertulis. Setelah itu hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum yang sistematis, lengkap, teratur dan juga sudah dibukukan sehingga tidak ada yang namanya peraturan pelaksanaan. Contohnya itu seperti KUHP, Keputusan Presiden dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu yang kedua, ada yang namanya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hukum yang berlaku, diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi dia tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dia tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Contoh dari hukum tidak ditulis ini ada hukum adat dan juga hukum agama. Hukum adalah peraturan-peraturan kemasyarakatan yang memaksa orang supaya dapat mentaati tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas kepada siapa yang tidak dapat mentaatinya. Dengan demikian, perlu diketahui hukum memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat mengatur dan yang kedua, sifat memaksa. Hukum dengan sifat mengatur (Anfulenrecht) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah memiliki atau membuat kesepakatan dan perjanjian, seperti contohnya saja hukum dagang. Adapun yang kedua, hukum yang bersifat memaksa (Dwingenrecht) adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang mutlak. Terdapat pada berbagai norma hukum, misalnya salah satunya pada pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka akan mendapatkan ancaman pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui, mencari, menemukan sebuah hukum, lalu akan kita gunakan sebagai putusannya. Sumber hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum formil dan hukum material. Sumber hukum formil terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu undang-undang, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Undang-undang adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para badan legislatif yang bersifat mengikat. 2. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan kebiasaan yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau organisasi lalu dijadikan hukum. 3. Doktrin. Doktrin merupakan pendapat-pendapat oleh para ahli hukum yang ada di seluruh dunia lalu dimuat di dalam buku, artikel, jurnal, dan yang lainnya. 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sebuah keputusan hakim. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah traktat. Traktat merupakan sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu negara dan bersifat mengikat bagi para negara yang mengikutinya. 2. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, kitab undang-undang hukum pidana yang dilihat dari segi sisinya adalah sebuah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Dan KUH Perdata, dilihat dari sisinya, KUH Perdata mengatur orang lain sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, dan kadaluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Pembedahan hukum berdasarkan isinya itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Nah, hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan atau kepentingan suatu negara dengan negara yang lain atau suatu negara dengan masyarakatnya. Sedangkan hukum privat itu adalah hukum yang mengatur suatu masyarakat dengan masyarakatnya atau suatu individu dengan individu yang lainnya. Nah, hukum publik dan juga hukum privat ini pertama dimulai oleh seorang ahli hukum Romawi bernama Ulpianus. Pada saat itu negara Eropa kontinental sedang memegang erat hukum kebiasaan. Nah, hukum publik itu meliputi seperti hukum perdata, misalkan seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdagangan, dan juga lain-lain. Kemudian untuk hukum privat itu seperti hukum pidana, hukum tata negara, ataupun hukum internasional. Apa aja sih hukum berdasarkan wujudnya? Hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua.
Yang pertama, hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum negara yang berlaku umum, tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum objektif berdasar pada fakta yang nyata dan dapat diukur untuk menentukan tindak pidana atau hukuman. Yang kedua, hukum subjektif. Hukum subjektif atau yang disebut dengan hak adalah hukum yang timbul dari hukum objektif. Hukum subjektif mengatur hubungan berdasarkan atas nama yang satu mempunyai hak dan yang lainnya mempunyai kewajiban. Berdasarkan waktu berlakunya, terbagi menjadi dua, yaitu hukum negatif dan juga hukum positif. Hukum positif atau ius constitutum merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat di daerah tertentu. Contohnya UUD RI 1945. Yang kedua, hukum negatif atau ius constituendum merupakan hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang atau RUU. Berdasarkan tempat berlakunya, terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, dan juga hukum asing. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di suatu negara dan harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara yang bersifat secara universal dan harus dilaksanakan oleh negara yang terikat dalam perjanjian internasional tertentu. Yang terakhir, hukum asing. Hukum asing merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada hukum material dan hukum formal. Jadi apa sih hukum material dan formal itu? Yang pertama ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban substantif dari individu dan entitas dalam masyarakat. Yang artinya hukum material ini dapat mengatur apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam seseorang, serta konsekuensi yang akan kita dapat apabila kita melanggar hukum. Yaitu adapun contoh-contohnya dari hukum material, yang pertama ada hukum pidana, yang kedua ada hukum perdata, yang ketiga ada hukum dagang. Selanjutnya ada hukum formal, yaitu hukum formal itu adalah hukum yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara bagaimana sih hukum material itu dilaksanakan secara adil dan benar. Adapun hukum informal ini menjadi pedoman sebuah proses penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan juga prosedur pengadilan. Adapun contoh-contoh dari hukum formal ini, yang pertama ada hukum acara pidana dan juga ada hukum acara perdata.